Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya M. Zuhri Alfendi Fasya dengan kelas akuntansi E dan NIM-nya yaitu 2102211000215. Di sini saya akan mengumpulkan tugas terakhir TFD yaitu tayamum. Tayamum ialah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil dengan mengusap wajah dan tangan atau menggunakan debu, tanah, atau permukaan bumi lainnya yang bersih dan suci. Dalil yang menyebutkan kemudahan tayamum disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 dan yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air kecil atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Pada ayat tersebut setidaknya kita sudah tahu ada dua sebab diperbolehkannya tayamum. Yang pertama karena ketidakadaan air, lalu pada yang kedua yaitu kamu dalam keadaan berpergian sepulang buang air atau junub. Nah, tayamum inilah yang merupakan salah satu cara untuk menghilangkan hadas dan sebagai pengganti dari wudhu. Karena itu, sebagai seorang muslim kamu wajib tahu tata cara tayamum yang benar. Tidak hanya gerakannya saja, kamu juga harus hafal bacaan niat tayamum dan juga doa-doanya. Mengetahui niat dan tata cara tayamum yang benar, kamu bisa menjalankan ibadah dengan tenang meski tidak ada air untuk berwudu. Nah, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat tayamum. Yang pertama yaitu sulit menemukan air. Menemukan air pasti sulit dilakukan jika sedang musim kemarau. Bisa juga ketika sedang melakukan perjalanan jauh dan sumber air jauh dalam keadaan sakit dan tidak kuat menyentuh air. Termasuk ketika sedang berada di gunung dengan cuaca yang dingin dan sulit menemukan sumber air. Lalu yang kedua yaitu debu yang suci. Debu yang bisa digunakan untuk tayamum harus suci. Maksudnya apa? Yaitu debu yang digunakan bebas dari najis seperti percikan kotoran hewan, bercampur kapur dan lain sebagainya. Bukan tanah basah, tidak tercampur dengan tepung, kapur, batu, tinta dan kotoran lainnya. Termasuk debu yang sudah digunakan untuk tayamum tak boleh digunakan lebih dari satu kali. Yang ketiga yaitu mengerti tata cara tayamum. Sebelum melakukan tayamum pastinya sudah mengerti dan memahami tata caranya. Syarat dan tata cara tayamum yang benar ini saling beriringan. Memenuhi syarat saja tidak cukup untuk mengamalkan tayamum yang benar. Yang keempat yaitu dilakukan pada waktu sholat. Jangan asal melakukan tayamum. Tayamum hanya boleh dilakukan ketika mendekati waktu sholat saja. Jika tayamum hendak ditunjukkan untuk mensucikan diri dari najis, tidak terlalu dianjurkan, terkecuali pada kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan. Lalu yang kelima, satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Karena selain harus dilakukan ketika mendekati waktu sholat, tayamum juga hanya boleh dilakukan satu kali pada setiap sholat fardu. Jika hendak melakukan sholat fardu lagi, dianjurkan untuk bertayamum kembali. Lalu yang keenam, paham rukun tayamum. Bersuci dengan tayamum memiliki 6 rukun, yakni niat dalam hati, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, dan tertib. Berbeda dengan wudhu yang memiliki 6 rukun. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tata cara tayamum yang baik dan benar. Berikut adalah cuplikannya. Yang pertama, letakkan tangan Anda kepada dinding pasir. Lalu setelah itu usapkanlah kepada seluruh bagian wajah. Pada saat mengusapnya kepada seluruh bagian wajah sambil membacakan niatnya. Niatnya yaitu nawaitu tayammuma listibaatis sholati fardhu lillahi ta'ala, yang memiliki arti niat saya melakukan sholat tayamum untuk melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Setelah itu letakkan kembali tangan Anda kepada dinding pasir atau debu, lalu usapkanlah kepada kedua bagian tangan.
Jika tangan Anda terdapat perhiasan seperti cincin ataupun gelang, sebaiknya dilepas dulu. Nah, setelah itu, pada gerakan yang terakhir, yaitu untuk melaksanakan sholat umum, gerakan terakhir yaitu tertib.